Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Sri Wulandari dan teman-teman saya Miratul Rahmah, Olga Yulia Sari Gomez, Ripa Rohadatul Aisy, Rahimah, dan Wapik Ajijah. Di video kali ini kami akan membahas tentang nilai, moral, sikap anak usia dini, anak sekolah dasar, dan remaja. Perkembangan nilai, moral, dan sikap anak usia dasar, anak sekolah dasar, dan remaja. Dalam siklus kehidupannya, manusia pasti mengalami proses perkembangan baik dari segi fisik maupun psikologi. Jika Anda melihat potret diri Anda semasa bayi, tahulah Anda bahwa selama ini secara pasti Anda telah berubah. Dalam proses perkembangan, jelas adanya perubahan-perubahan yang meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, bahasa, emosi, perasaan, minat, motivasi, kepribadian, bakat, dan kreativitas. Yang pertama adalah perkembangan nilai, moral, dan sikap pada anak usia dini. Anak usia dini adalah generasi yang akan melanjutkan kehidupan di masa depan. Usia dini adalah masa di mana anak dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Karena pada masa ini perkembangan anak lebih pesat daripada setelah melewati usia dini. Perkembangan anak pada usia dini akan mempengaruhi perkembangan pada usia berikutnya. Husni Rahim dan Maila Dinia Husni Rahim menjelaskan usia dini adalah usia kritis pada perkembangan fisik, intelektual, dan sosial emosional. Rata-rata kemampuan fisik dan rohani sangat pesat pada usia baru lahir hingga 6 tahun. Kemajuan perkembangan tersebut diperoleh melalui hasil belajar dari lingkungan. Mengingat keberadaan usia dini, maka diperlukan adanya pemberian stimulasi yang optimal pada usia tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu jalur informal yang dilaksanakan dalam keluarga, jalur formal yang dilaksanakan melalui pendidikan taman kanak-kanak, dan Raudatul Atfal, dan jalur formal yang dilaksanakan melalui posyandu penitipan anak, serta lembaga sejenis lainnya. Moral adalah salah satu aspek perkembangan yang harus distimulasi pada anak sejak usia dini. Husni Rahim and Maila Dinia Husni Rahim menjelaskan terdapat 6 aspek perkembangan yang difokuskan dalam pendidikan anak, yaitu moral dan agama, sosial emosional, dan perkembangan kepercayaan diri, kemampuan bahasa, kemampuan kognitif, dan kemampuan fisik motorik, dan kemampuan seni. Perkembangan nilai moral dan sikap anak sekolah dasar. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam perkembangan moral anak-anak adalah belajar sosial. Beberapa proses perilaku moral anak yaitu yang pertama proses dasar, proses reinforcement atau punishment, dan imitasi dianggap dapat memberikan cara individu untuk belajar tentang respon tertentu dan mengapa respon individu berbeda dengan individu yang lain. Yang kedua, kontrol diri dan kemampuan menahan godaan ketika tekanan terhadap individu untuk mencuri
berbuat curang, atau berbohong. Sangat penting untuk menanyakan apakah mereka mengembangkan kemampuan untuk menahan godaan dan melakukan hal tersebut. Pada saat anak sudah masuk SD, anak-anak secara sungguh-sungguh mulai mengekspresikan gagasan yang lebih objektif tentang keadilan. Paham ini melibatkan prinsip-prinsip keadilan atau equality, prestasi atau merit, dan kebajikan atau benevolence. Penanaman nilai-nilai moral bertujuan menanamkan nilai-nilai moral yang mulai luntur di lingkungan anak-anak akibat pengaruh buruk. Beberapa nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada anak sekolah dasar yaitu yang pertama, nilai agama atau religius, kebiasaan berdoa sebelum memulai pelajaran karena segala sesuatu yang dilakukan diawali dengan doa. Maka ilmu. Dengan doa, maka ilmu yang didapat akan bermanfaat dan mengajarkan pentingnya belajar agama selain di sekolah agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak. Nilai kejujuran, mengajarkan mengoreksi soal ulangan secara jujur tanpa pengawasan dari guru dan maupun di dalam kehidupan sehari-hari juga harus bersikap jujur, seperti tidak berbohong ketika PR tidak dikerjakan. Yang kedua, nilai kemandirian, mengajarkan melakukan sendiri tugas yang menjadi tanggung jawabnya, seperti memberi latihan individu, ada yang menyontek. Yang keempat, ada nilai tanggung jawab, yaitu mengajarkan pentingnya pembagian tugas-tugas piket secara bergiliran karena tidak akan menciptakan kecemburuan di antara masing-masing siswa. Apabila semua mendapatkan piket dan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan cepat selesai. Yang kelima, nilai gender. Mengajarkan tidak membedakan perlakuan antara siswa laki-laki dan perempuan karena semua sama di mata seorang guru. Berikutnya ada nilai keadilan, yaitu tidak membeda-bedakan siswa yang pintar dan kurang pintar, karena tugas guru membimbing semua siswanya agar menjadi pintar, jadi tidak ada perlakuan yang berbeda antara siswa yang pintar dan kurang pintar, hanya saja memberi lebih banyak bimbingan dan arahan kepada siswa yang kurang pintar. Tunggu, satu ada. Berikutnya ada nilai sosialitas, yaitu mengajarkan baris berbaris dengan tertib sebelum masuk kelas. Daya juang, mengajarkan sikap berani dan sportif. Contohnya seperti siswa berani bahkan berebut untuk maju ke depan, untuk menyelesaikan soal dan berani mengemukakan pendapatnya. Kemudian ada hidup sehat, yaitu dengan mengajarkan hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman dalam belajar. Berikutnya ada sopan santun, merupakan hal yang sangat perlu diajarkan kepada siswa, karena di dalam kehidupan sehari-hari, siswa harus bersikap sopan, baik kepada guru maupun teman. Aduh, kedengaran nggak sih suara aku tadi? Selanjutnya, perkembangan nilai moral dan sikap remaja. 1. Karakteristik nilai moral dan sikap remaja. Misail mengemukakan 5 perubahan dasar moral yang harus dilakukan oleh remaja, yaitu sebagai berikut. A. Pandangan moral individu makin lama menjadi lebih abstrak. B. Keyakinan moral lebih berpusat pada apa yang benar dan yang kurang pada apa yang salah. C. Penilaian moral yang semakin kognitif mendorong remaja untuk berani mengambil keputusan terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. D. Penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal, dalam arti bahwa penilaian moral menimbulkan ketegangan emosi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap.
dalam usaha membentuk perilaku sebagai percerminan nilai-nilai hidup tertentu, jelas bahwa faktor lingkungan memegang peranan penting. Dalam hal ini, lingkungan sosial terdekat adalah orang tua dan guru mereka. DW pernah membagi proses perkembangan moral atas 3 tahap-tahap pramoral, tahap konvensional, dan tahap otonom. Selanjutnya, Piaget berhasil melukiskan dan menggolongkan seluruh pemikiran moral anak seperti kerangka pemikiran Dewey. 1. Pada tahap pramoral, anak belum menyadari keterikatannya pada aturan. 2. Tahap konvensional dicirikan dengan ketaatan pada kekuasaan. 3. Tahap otonom bersifat terikat pada aturan yang didasarkan pada resiprositas hubungan timbal balik. Dan yang terakhir, kemandirian sebagai kebutuhan psikologis pada remaja. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang tidak berdaya. Ia akan bergantung pada orang tua dan orang yang berada di lingkungannya sehingga waktu tertentu. Hal ini merupakan suatu proses alamiah yang dialami oleh semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Mandiri atau sering juga disebut berdiri di atas kaki sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain serta bertanggung jawab atas yang dilakukannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tentang nilai moral sikap anak usia dini, anak sekolah dasar, dan remaja adalah anak usia dini adalah generasi yang akan melanjutkan kehidupan di masa depan. Anak usia dini sebagai aset sumber daya manusia yang akan membawa kemajuan dan bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Usia dini adalah masa di mana anak dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Karena pada masa ini, perkembangan anak lebih pesat daripada setelah melewati usia dini. Perilaku moral telah dipengaruhi oleh belajar sosial. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam perkembangan moral anak-anak adalah belajar sosial. Remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman perilakunya. Demikian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.